Anda kembali menyaksikan siaran langsung debat kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Di segmen kedua ini, para pasangan calon atau paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Yang berkaitan dengan tema malam ini yakni reformasi birokrasi. Dan jawaban dari masing-masing paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Kami perlu menjelaskan perbedaan dengan debat perdana. Pada debat pertama kali, pertanyaan yang disampaikan kepada para paslon adalah pertanyaan yang sama. Dalam debat kali ini, pertanyaannya berbeda untuk masing-masing pasangan calon karena didasarkan pada visi misi yang telah disusun dan disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dalam tahap masa pendaftaran di bulan September tahun 2016. Dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Prof. Eko. Pertanyaan untuk Paslon 1. Salah satu poin dalam program aksi Paslon 1 adalah meningkatkan kualitas dan keandalan birokrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu masalah utama dalam birokrasi di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, ialah kuatnya intervensi kekuasaan politik di dalam birokrasi. Akibatnya, birokrasi menjadi tidak netral, tidak profesional, dan tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat. Intervensi biasanya terjadi dalam pengisian jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Pada sisi lainnya, seringkali pula terjadi pencopotan jabatan secara cepat dan tiba-tiba, tanpa memperhatikan indikator kinerja dan masa kerja. Bagaimana pendapat Paslon 1 tentang intervensi politik dalam birokrasi, dan bagaimana strategi untuk mengurangi intervensi kekuasaan politik dalam birokrasi, sekaligus menciptakan profesionalisme dalam melayani masyarakat? Waktu Anda menjawab pertanyaan 2 menit, dan dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Paslon 1. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta yang begitu kompleks, memang harus diawali dengan sebuah birokrasi yang berintegritas. Menggunakan prinsip-prinsip good governance, akuntabel, transparan, responsif, dan juga tentunya capable. Artinya, kita harus meyakinkan bahwa birokrasi yang kita pimpin itu benar-benar memiliki tingkat profesionalisme yang baik, yang berdisiplin, dan juga memiliki kapasitas dan integritas yang juga unggul. Di sini kita harapkan bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta, sehingga birokrasi bisa benar-benar melayani publik dengan berkualitas dan tentunya semakin hari semakin baik. Tadi benar dikatakan adanya intervensi-intervensi dari kekuasaan politik yang harus kita hindarkan. Tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer, bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur. Tentu kita menggunakan key performance indicators yang terukur untuk tiap-tiap jabatan. Kita yakinkan bahwa setiap birokrat menduduki jabatan sesuai dengan spesialisasi dan kemampuannya. The right man on the right place. Kemudian kita tentu setiap saat mencoba untuk mengembangkan kapasitas mereka melalui pendidikan, pelatihan yang relevan. Dan kita harus hindarkan dari membangun kultur serba takut. Karena merasa terancam sedikit-sedikit akan dimutasi atau dipecat, karena ini hanya akan menurunkan semangat kerja, mengubur inovasi, kreativitas, dan inisiatif. Dan tentu jika kita ingin membangun sistem dan birokrasi yang mapan dan handal, kita harus memberdayakan semuanya. Semua menjadi bagian dari kemajuan Jakarta. Terima kasih. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk Paslon 2. Mohon tenang, kita akan lanjutkan kepada paslon berikutnya. Mohon tenang dan kerjasamanya dan sesuai kesepakatan bahwa kita akan tertib sepanjang berlangsungnya debat. Pertanyaan untuk Paslon 2. Program kerja Paslon 2 diantaranya menyebutkan tentang penyempurnaan penggunaan indikator kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan,
rotasi, mutasi dan demosi, dan penentuan besaran tunjangan kinerja daerah. Khusus mengenai tunjangan, Paslon 2 sebagai petahana memiliki kebijakan reformasi birokrasi dengan cara menaikkan berbagai tunjangan pegawai negeri sipil di Jakarta. Tahun 2016 lalu, seorang lurah misalnya membawa pulang penghasilan sebesar hampir 34 juta, camat 44 juta, kepala dinas hampir 76 juta, dan kepala badan hampir 79 juta. Total belanja pegawai di Jakarta tahun 2016 sebesar 17,3 triliun atau setara 25,9% dari total APBD. Pada sisi lainnya, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan data tingkat kepatuhan pemerintah provinsi terhadap standar pelayanan publik tahun 2015. Hasilnya, DKI Jakarta berada di peringkat 16 dengan nilai 61,2 di antara 33 provinsi yang disurvei. Bagaimana Paslon 2 menjelaskan pengaruh kenaikan tunjangan PNS terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik, serta penurunan tingkat korupsi? 2 menit waktu Anda untuk menjawab, dimulai sekarang. Tugas utama dari birokrasi adalah melayani setiap warga Jakarta, mulai dari dalam kandungan lahir sampai meninggal dunia. Jakarta mempunyai 135.222 pegawai, baik PNS maupun non-PNS, dengan 5.046 jabatan. Kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran-ukuran yang jelas. Salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta. Ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah. Dengan cara seperti itu akan ada kompetensi di antara mereka dan kompetisi di antara mereka untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi, sehingga pelayanan yang diterima oleh warga Jakarta betul-betul bebas dari pungli. Ukuran-ukurannya jelas. Berapa misalnya untuk dinas pendidikan bisa menyalurkan KJP tepat pada sasaran. Dinas tata air diukur seberapa banyak, seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. Dinas taman juga seperti itu. Dinas perumahan juga seperti itu. Ukurannya jelas. Kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan birokrasi DKI Jakarta. Terima kasih. Baik. Demikian Paslon 2. Berikutnya Paslon 3. Mohon untuk kembali tenang para pendukung. Kami sangat hargai semangat dan antusiasmenya, tetapi tentu harus tetap menjaga ketertiban. Pertanyaan untuk Paslon 3. Dalam program kerja Paslon 3 dinyatakan mengenai pembangunan budaya birokrasi yang efektif. Badan Kepegawaian Negara tahun 2016 mengeluarkan data tentang kompetensi dan potensi PNS pada level jabatan pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 dan pejabat administrator atau Eselon 3 terhadap 1.128 di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hasilnya hanya 11,52% yang dapat mencapai pemerintahan dengan kinerja tinggi. Sebanyak 34,57% PNS berdasarkan pengukuran tersebut memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah, bahkan cenderung tidak bisa mendukung kinerja pemerintahan. Bagaimana Paslon 3 melihat kondisi profesionalisme birokrasi di Jakarta dan apakah yang akan dilakukan terhadap PNS yang memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah? Waktu 2 menit untuk menjawab, silakan. Aparatur pemerintah yang tidak kompeten seperti disampaikan tadi membutuhkan lebih dari sekedar good governance. Good governance itu pendekatan 90-an. Sekarang kita masuknya eranya open government, di mana pemerintah
dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah, negara, dan lain-lain. Pendekatan ini membuat aparatur pemerintah dan warga negara bekerja bersama. Itu pertama. Yang kedua, tidak hanya dengan memberikan iming-iming tunjangan kinerja. Itu baik karena memberikan carrot dan memberikan sticknya jika tidak perform. Tapi yang tidak kalah penting adalah budaya kerjanya. Pemimpinnya harus merangkul, bukan memukul. Pemimpinnya harus mendorong motivasi, bukan malah menurunkan motivasi. Jadi yang dilakukan untuk membereskan persoalan kompetensi itu, satu, libatkan publik. Dua, pemimpinnya memberikan arah yang memotivasi. Tiga, adalah siapkan pelatihan terus-menerus sesuai dengan bidangnya. Bahwa dimanapun juga, di profesi apapun juga harus ada pengembangan. Dan pengembangan ini harus dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan. Karena itu menghadapi persoalan kompetensi, maka kita bisa lakukan dengan membangun budaya yang sehat, partisipasi publik, dan memberikan ruang untuk pengembangan diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah akan digunakan atau cukup? Kita sudah mendengarkan jawaban paslon 1, 2, dan 3. Selanjutnya, kami persilakan paslon 2 untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, ini perlu kami jelaskan. Banyak sekali orang selalu berpikir, kami ini one man show, kerja bukan tim. Kami ini bukan Superman. Kita ngurusin 72.000 pegawai. Bagaimana mungkin sungai-sungai di Jakarta orang bisa begitu puas, begitu bersih, sampah bisa begitu bersih, pelayanan terpadu satu pintu kami begitu baik. Dan saya temukan banyak PNS yang naik ke eselon 2 begitu bersyukur pada kami. Dia katakan, saya tidak pernah merasa begitu bangga menjadi PNS. Justru ketika Bapak menjadi gubernur lah ada kebanggaan buat kami. Kami bisa umrohkan keluarga. Kami yang tidak pernah kepikir seperti kami yang jujur ini bisa naik jadi eselon 2. Tapi dengan seleksi promosi terbuka yang Bapak lakukan, kami yang tidak pernah mimpi eselon 2 jadi eselon 2. Dan kami bawa pulang uang yang banyak sekali sekarang. Dan ini halal. Ini yang membuat kami begitu yakin, yang kami lakukan dengan talent pool, apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebetulnya. Kami melakukan seleksi, yang tidak senang tentu ada. Orang-orang yang kinerjanya tidak memenuhi syarat. Apa bedanya indikator kinerja kami dengan lakib? Kita ngerti tentu ada administrasi, misalnya contoh dalam lakib tentang tata air. Itu hanya berbicara administrasi, melakukan pengerukan sungai sampai bersih. Itu hanya itu. Lalu apa beda indikator yang kami buat? Bukan hanya dievaluasi per tahun, tapi per bulan. Berapa lama genangan air di sebuah wilayah. Jadi kami tidak peduli Anda mau keruk atau mau bersihkan. Kalau genangannya itu lama, lebih dari sehari, maka Anda gagal. Maka di dalam sistem penggajian indikator, di dalam tunjangan kinerja daerah kami, itu hanya mencapai 80-90%. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mencapai target yang kami berikan. Jadi semua PNS ada. Lalu orang merasa, kok saya main pukul, tidak merangkul. Mungkin banyak orang nggak pernah tahu. Hampir semua pernikahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai rendah di DKI, saya hadir Sabtu Minggu. Bahkan kami mengajak nonton bersama. Bagaimana mungkin Jakarta bisa bersih kalau pegawai-pegawai tidak bekerja dengan hati? Bukan karena takut, tapi mereka merasa ini Jakarta kami bersama. Terima kasih. Sudah selesai, paslon 2 menanggapi. Kami mohon untuk tenang kembali. Kami percaya lancar dan bermanfaat menjadi tujuan kita untuk debat ini. Berikutnya, silakan paslon 3 menanggapi jawaban paslon 1 dan paslon 2. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Pertama-tama, pelayanan publik itu salah satunya harus berujung kepada penciptaan lapangan pekerjaan.
Saya berjalan hampir 1 tahun lebih, menemui cerita-cerita seperti Mas Naufal, seorang pengusaha yang ingin membuka usaha di bidang MICE, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibitions. Mengalami kesulitan karena proses perizinannya berbelit-belit. Ease of doing business atau indeks kemudahan berbisnis di Indonesia yang mana banyak dikontribusi oleh Jakarta masih di posisi 91. Jakarta memiliki tugas yang sangat berat untuk memberikan kemudahan berbisnis. Kemudahan berbisnis yang simple, mudah, dan integrated. Terintegrasi. Bagaimana reformasi birokrasinya? Yaitu reformasi birokrasi yang ramah, yang efisien, dan transparan. Saya melihat banyak sekali lapangan kerja bisa dihadirkan jika tokoh-tokoh seperti Mas Naufal bisa membuka usahanya. Menciptakan lapangan kerja bagi 10-15 orang dalam periode 10-20 tahun ke depan, mungkin dia menjadi pengusaha yang sukses. Saya juga melihat bagaimana Ibu Susanti, pedagang kecil menjual kopi. Bagaimana di wilayah Kembangan, dia bilang dia tidak mendapatkan lahan usahanya. Kadang-kadang dia harus diusir oleh Satpol PP. Saya tanya, ada yang beli nggak Bu Susanti kopinya? Ada. Siapa? Kadang-kadang Satpol PP juga yang beli kalau lagi istirahat. Berarti di sini ada suatu PR yang sangat besar bagi kita menjawab tantangan dari Pak Jokowi untuk memastikan Indonesia masuk ke peringkat 40 besar ease of doing business. Saya yakin di bawah kepemimpinan kami, Anies Sandi, kami akan hadirkan ease of doing business masuk peringkat 40 di tahun ketiga kami dalam memberikan sebuah pelayanan untuk menciptakan lapangan kerja. Sudah saatnya pemerintah, provinsi, pemimpinnya care, peduli terhadap penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Terima kasih. Demikian tanggapan Paslon 3. Terima kasih semangatnya, kita tenang kembali, kita lanjutkan. Dan kini kesempatan bagi Paslon 1 untuk menanggapi jawaban Paslon 2 dan 3 dalam waktu yang sama, 2 menit 30 detik, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi kita dengar klaim dari Bapak Basuki bahwa Jakarta semuanya bersih karena birokrasinya sudah baik. Tentu kita akui ada beberapa yang sudah bersih, tetapi pengalaman saya dan Pak Silvi bergerilya ke lapangan 3 bulan terakhir ini membuktikan bahwa banyak hal yang tidak terungkap selama ini kepada publik. Banyak sekali daerah yang masih sangat kotor, masih sangat menyedihkan kondisinya. Jadi saya menduga justru karena birokrasi yang dibangun selama ini penuh dengan rasa takut, diancam, kamu dicopot, dimutasi, dipindahkan, dipenjarakan, dipamerkan ke depan publik. Harga dirinya dihancurkan, padahal dia punya keluarga, punya teman, punya kerabat. Tetapi tidak dipedulikan itu semua karena alasannya ingin meningkatkan kinerja birokrat. Bagi saya itu bukanlah sesuatu yang konstruktif. Justru sebaliknya. Itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa raportnya merah. Angka atau ranking kinerja aparatur sipil negara di DKI Jakarta nomor 16 dari 34 provinsi di bawah NTT. Mengapa? Padahal anggarannya begitu besar. Mengapa? Padahal segalanya ada di Jakarta. Menurut saya ini ada kaitannya bahwa kepemimpinan dan manajemen yang selalu dilakukan dengan cara-cara tidak saja impulsif tetapi juga represif, maka hanya akan mematikan kreativitas. Dan celakanya, kalau anak buah kita, birokrat di bawah kita, serba takut, maka dia akan sangat mudah memberikan laporan-laporan yang bersifat ABS, asal Bapak suka. Ini bahaya, ini pula mungkin yang tidak dilaporkan selama ini.
kalau ada yang masih rusak, masih kotor, tidak akan dilaporkan. Karena pasti takut. Bukannya diberikan arahan untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu, dia takut akan dipecat. Oleh karena itu lebih baik tidak dilaporkan. Ini yang terjadi. Dan inilah masukan-masukan dari masyarakat langsung yang kami temui di lapangan. Jika kita punya waktu ke lapangan, tentu kita akan merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Terima kasih. Demikian tanggapan dari Paslon 1. Kami mohon untuk tetap tenang. Sekali lagi kami mohon untuk tenang, tertib, sepanjang berlangsungnya debat. Hadirin dan pemirsa, debat kedua Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akan kembali di segmen berikutnya dengan pendalaman tema mengenai pelayanan publik setelah yang berikut ini.